Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah tersebut dikenal dengan sebutan rumah gelap, karena tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Berbagai cerita horor dan misteri mengelilingi tempat itu, dan masyarakat desa lebih memilih untuk melupakan keberadaannya. Namun, bagi beberapa orang, rumah tersebut menyimpan kenangan pahit yang sulit dilupakan. Karena desas-desus yang terus berkembang, banyak orang menganggap bahwa rumah itu dipenuhi oleh makhluk halus. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa rumah itu dulunya dihuni oleh sekelompok keluarga yang mengalami kejadian mengerikan, hingga akhirnya mereka pergi dengan alasan yang tak pernah terungkap. Selama bertahun-tahun, rumah itu hanya menjadi bangunan kosong, terkunci rapat dengan gorden yang selalu tertutup. Tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya memiliki rumah itu. Namun, pada suatu malam yang gelap, sebuah keluarga muda bernama Anton dan Mira, bersama anak perempuan mereka, Vina, memutuskan untuk pindah ke desa tersebut. Mereka mencari tempat yang tenang untuk menetap setelah Anton mendapatkan tawaran pekerjaan di perusahaan lokal. Pada malam pertama mereka di desa itu, Anton merasa aneh dengan suasana sekitar rumah mereka. Meskipun cuaca cerah, seakan ada ketegangan yang tidak terlihat di udara. Mira, yang tidak terlalu mempercayai cerita hantu, mencoba meyakinkan Anton untuk tetap tenang dan fokus pada masa depan mereka. Namun, Vina, yang baru berusia 5 tahun, merasa tidak nyaman. Ia sering terbangun di tengah malam dan mengeluh tentang suara aneh yang datang dari arah rumah gelap. Suatu malam, Vina datang ke kamar orang tuanya dengan wajah pucat, menggenggam erat boneka beruang kesayangannya. "Ada seseorang di rumah itu, Papa?" bisiknya dengan suara gemetar. Anton dan Mira saling memandang. Mereka mencoba mengabaikan rasa takut yang merayap, tetapi pada malam berikutnya, kejadian yang lebih aneh mulai terjadi. Anton merasa curiga dan memutuskan untuk menyelidiki rumah gelap yang selalu tampak sunyi. Dia menyarankan Mira untuk tetap di rumah, menjaga Vina yang mulai sering sakit-sakitan. Dengan membawa lampu senter dan rasa was-was yang semakin menyesakan, Anton berjalan menyusuri jalanan sempit yang mengarah ke rumah tersebut. Ketika sampai di depan rumah, pintu kayu yang terlihat kokoh tampak terbuka sedikit. Angin malam berhembus lembut, menyebabkan pintu itu berderit pelan. Anton mendekat, hati berdebar-debar, dan sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, suara dari dalam rumah terdengar. Suara bisikan rendah yang seakan memanggil namanya. Anton terkejut, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencoba berpikir rasional. Mungkin ada seseorang yang tinggal di sana, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar rumah itu. Namun, saat ia melangkah masuk, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari luar. Mungkin itu hanya efek cuaca, pikirnya, tetapi yang membuatnya semakin curiga adalah bau busuk yang menusuk hidungnya. Anton mencoba menyalakan senter, tetapi cahaya yang dipancarkan tampak redup. Dia melangkah lebih jauh ke dalam rumah yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Lantai kayu berderit di bawah langkahnya, membuat suasana semakin menegangkan. Ketika ia berjalan menyusuri ruang tamu yang gelap, pandangannya tertuju pada sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Foto itu menggambarkan sebuah keluarga yang tampaknya bahagia, namun matanya kosong, seperti menatap Anton dengan penuh misteri. Ketika Anton mencoba mendekat untuk memeriksa lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas, seakan ada seseorang yang berjalan pelan di sana. Tanpa berpikir panjang, Anton berlari menuju tangga yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk, berusaha mencari sumber suara tersebut. Namun, begitu ia sampai di atas, rumah itu menjadi semakin sunyi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ruang kosong yang dipenuhi dengan perabotan lama yang rusak. Dengan rasa kecewa dan ketakutan yang mulai muncul, Anton memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan kembali ke rumahnya. Saat melangkah keluar, Anton mendengar suara lantai yang berderit lagi, kali ini datang dari belakangnya. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Tanpa membuang waktu, Anton berlari pulang, merasa ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Ketika ia sampai di rumah,
Ia langsung mengunci pintu dan berlari menuju kamar Vina dan Mira. Mira, yang terjaga oleh kegelisahan Anton, bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi? Apa yang kamu temukan di sana?" Anton tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Hanya rasa takut dan gelisah yang menguasainya. Ia menatap istrinya dan berkata, "Ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah itu, Mira. Kita harus pergi dari sini sebelum terlambat." Namun, keesokan harinya, ketika mereka mencoba untuk melanjutkan hidup mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, Anton dan Mira mencoba untuk kembali ke rutinitas mereka. Mereka berusaha untuk tidak memikirkan rumah gelap yang terus mengganggu pikiran mereka. Mira mencoba menghibur Anton dengan mengatakan bahwa itu hanya rasa takut yang berlebihan. Tetapi, meskipun ia berusaha tenang, Anton merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai. Namun, perasaan gelisah itu semakin tak bisa diabaikan ketika Vina mulai menunjukkan perilaku yang semakin aneh. Vina, yang biasanya ceria dan aktif, kini menjadi pendiam dan lebih sering menghabiskan waktu di pojok ruangan, menatap kosong ke arah rumah gelap dari jendela kamar mereka. Setiap kali Mira mencoba mengajaknya berbicara, Vina hanya menjawab dengan suara pelan, "Dia datang lagi, Mama." Pada malam yang kelima sejak kejadian itu, Anton merasa tidak bisa lagi bertahan dengan ketegangan yang menyelubungi rumah mereka. Ia memutuskan untuk pergi lagi ke rumah gelap, kali ini dengan niat untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ia mengajak Mira, namun Mira menolak. Dia tidak ingin pergi ke tempat itu lagi. Anton pun berangkat sendiri, dengan tekad yang semakin kuat. Setibanya di depan rumah, pintu yang sebelumnya terbuka sedikit kini sudah tertutup rapat. Anton, yang merasa sedikit lega, mengambil napas dalam-dalam sebelum menginjakkan kaki di dalam rumah yang sepi itu. Suasana di dalam rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada hawa dingin yang aneh yang membuat tubuh Anton merinding. Anton berjalan pelan ke dalam, mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Namun, kali ini, ia merasa seakan ada mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia mengarahkan senter ke sekeliling, tetapi tidak ada apa-apa. Lalu, ia mendengar sesuatu yang membuat jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Suara itu datang dari bawah lantai. Seperti suara gesekan benda berat yang digeser, diikuti dengan suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Anton menahan napas dan berusaha mencari sumber suara itu. Ia berjalan menuju ruang bawah tanah yang sudah lama terkunci. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu yang terkunci rapat dan menuju ke dalam. Di dalam ruang bawah tanah, suasananya jauh lebih gelap dan lembab. Anton menyalakan senter dengan cemas, dan sinar cahaya itu hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil ruangan. Lantai berlubang, dan dinding-dindingnya ditumbuhi lumut. Namun, hal yang membuat Anton terkejut adalah adanya sebuah meja panjang yang terletak di tengah ruang bawah tanah, dengan kain putih yang tertutup di atasnya. Dengan hati-hati, Anton mendekati meja itu dan mengangkat kain putih yang menutupi sesuatu. Begitu kain itu terangkat, ia terperangah. Di atas meja itu terbaring sebuah benda aneh yang tampaknya telah lama terpendam. Itu adalah sebuah kotak kayu tua, ukirannya terlihat sangat halus, namun terkesan seperti baru saja digali dari tanah. Anton membuka kotak itu dengan hati-hati, dan apa yang ia temukan di dalamnya membuat darahnya berdesir dingin. Di dalam kotak itu terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Anton membuka halaman pertama buku itu dan membaca tulisan yang hampir tidak terbaca. Namun, ada satu kata yang tertulis dengan jelas, pengkhianatan. Anton merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan buku itu. Dia mulai merasa ada kekuatan gelap yang berusaha menariknya lebih dalam ke dalam misteri yang tak terungkap. Namun, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Anton menoleh cepat, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya berhenti sejenak. Di sudut ruangan, berdiri sosok yang tak tampak jelas. Hanya bayangan gelap yang bergerak perlahan ke arahnya. Anton berteriak keras, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok itu mendekat, dan sebelum Anton sempat bergerak, ia merasa sesuatu yang dingin menyentuh lehernya. Rasanya seperti tangan yang tak tampak,
tetapi terasa berat dan menekan. Sosok itu berkata dengan suara serak, "Kamu tahu apa yang terjadi, Anton? Kamu tahu apa yang telah kami lakukan? Tidak ada jalan keluar." Anton terengah-engah, berusaha untuk menghindar dari genggaman yang semakin erat. Namun, tubuhnya seakan tidak bisa bergerak, seakan terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Ia berusaha membuka mata, mencoba untuk melawan ketakutan yang menguasainya, tetapi semakin ia melawan, semakin dalam ia terperangkap dalam kegelapan. "Sekarang, kamu akan tahu kenyataannya." Suara itu berbisik, semakin dekat. Anton merasa tubuhnya terjatuh, namun tidak ada suara yang terdengar. Dalam kegelapan itu, ia akhirnya bisa merasakan sesuatu yang aneh. Buku yang ia temukan di meja itu seakan memanggilnya, seakan menginginkan dia untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Anton membuka halaman berikutnya, dan saat itu juga, sebuah kilatan cahaya menyilaukan matanya. Di halaman itu, sebuah gambar muncul, menggambarkan sebuah keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Wajah mereka tampak bahagia, namun ada sesuatu yang salah. Sebuah mata, di sudut gambar, menatap Anton dengan penuh kebencian. Nama-nama tertera di bawah gambar itu, dan ketika Anton melihatnya, ia terperangah. Nama itu adalah namanya, Anton, yang tertulis di sana. Dengan cepat, Anton menutup buku itu dan melemparkannya sejauh mungkin. Sosok gelap itu hilang seketika, meninggalkan Anton dalam kebingungannya. Tapi ada satu hal yang pasti, rahasia yang tersembunyi di rumah ini lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Dan ia tahu bahwa rumah gelap bukan hanya sebuah tempat angker, tetapi juga tempat bagi sebuah pengkhianatan yang telah lama terjadi. Anton berlari keluar dari ruang bawah tanah, berlari menuju pintu, dan tidak pernah menoleh lagi. Namun, apa yang ia bawa kembali bersama dirinya adalah sebuah beban yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Sebuah rahasia yang mungkin akan memburunya sepanjang hidupnya. Kembali ke rumah, Anton tidak bisa menenangkan pikirannya. Perasaan cemas dan ketakutan yang melandanya semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja ia alami di rumah gelap. Namun ada sesuatu yang semakin jelas dalam pikirannya. Rumah itu menyimpan kebenaran yang mengerikan. Kebenaran yang harus diungkap. Tetapi ia merasa tidak siap untuk menghadapi kenyataan tersebut. Mira, yang mulai merasa khawatir dengan kondisi Anton, berusaha berbicara dengannya. "Anton, kamu terlihat sangat tertekan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu menemukan sesuatu di sana?" tanya Mira, dengan wajah penuh kecemasan. Anton hanya diam, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang membebaninya. Vina, yang biasanya ceria, kini juga semakin menunjukkan gejala-gejala aneh. Ia lebih sering berbicara sendiri, seakan berbicara dengan seseorang yang tak tampak oleh orang lain. Mira mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga mereka. Semua perasaan dan kejadian aneh yang mereka alami seakan berkaitan dengan rumah gelap. Malam itu, Anton kembali terbangun, gelisah, dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa seakan seseorang sedang mengawasinya. Rasa takut yang semakin dalam membuatnya merasa tak mampu bergerak. Tiba-tiba, ia teringat pada buku yang ia temukan di ruang bawah tanah. Buku itu menyimpan rahasia yang harus dipecahkan. Anton tahu bahwa untuk bisa hidup tenang, ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini berusaha ditutupi. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah gelap sekali lagi, meskipun Mira melarangnya. Mira merasa bahwa semakin Anton terlibat dengan rumah itu, semakin dalam pula ia terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, Anton yakin bahwa tidak ada cara lain selain mengungkap misteri yang membelenggunya. Malam itu, Anton mempersiapkan dirinya dengan hati-hati. Ia membawa senter, buku yang ia temukan di ruang bawah tanah, dan beberapa peralatan lainnya untuk memastikan ia siap menghadapi segala kemungkinan. Sebelum pergi, ia melihat Vina yang sedang berdiri di jendela kamar, menatap rumah yang jauh di kejauhan. "Papa, kenapa kamu harus pergi?" tanya Vina dengan suara serak. Matanya yang kosong menatap Anton tanpa ekspresi. Anton terkejut mendengar suara anaknya, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Tidak apa-apa, sayang.
Papa hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi di sana. Papa akan kembali segera, jawabnya dengan lembut. Namun, Vina hanya mengangguk pelan, seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Anton melangkah keluar rumah, menyeberangi jalan yang gelap dan sunyi. Jalanan yang biasanya terasa familiar kini tampak asing dan menakutkan. Setiap langkahnya membawa beban yang semakin berat. Ketika ia akhirnya sampai di depan rumah gelap, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Sesuatu yang tak tampak, tetapi jelas hadir di sana. Pintu rumah yang dulunya terbuka kini terkunci rapat, seolah menunggu kedatangannya. Dengan perasaan ragu-ragu, Anton mencoba membuka pintu itu. Pintu itu terbuka dengan mudah, seperti memberi jalan bagi Anton untuk masuk. Ia merasa ada yang aneh. Rumah ini, yang semula terasa sangat menakutkan, kini tampak lebih gelap dan sepi dari sebelumnya. Suasana di dalam semakin mencekam. Tanpa sadar, Anton berjalan menuju ruang bawah tanah lagi, menariknya ke dalam dunia yang penuh dengan rahasia dan kegelapan. Setibanya di ruang bawah tanah, Anton menyalakan senter dan mencari buku yang ia temukan sebelumnya. Ia membuka halaman demi halaman, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Suara berbisik mulai terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, seakan sesuatu mencoba berbicara padanya. "Anton, kamu sudah dekat, hanya sedikit lagi." Bisik suara itu terdengar seperti seseorang yang mengenalnya dengan sangat baik. Anton merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke sekelilingnya, namun tidak ada apa-apa. Suara itu tidak berasal dari seseorang yang ada di ruangan itu, tetapi lebih seperti suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Suara itu mengingatkannya pada sesuatu, tapi ia tidak bisa mengingat dengan jelas. Tiba-tiba, Anton merasa ada sesuatu yang berat jatuh di lantai dekatnya. Ia menoleh, dan melihat sebuah kotak kayu yang tergeletak di sudut ruangan. Tanpa ragu, Anton mendekati kotak itu. Di dalam kotak, terdapat sebuah benda berbentuk segitiga kecil yang terbuat dari batu. Benda itu tampak sangat tua, tetapi terasa sangat kuat. Anton merasa seakan benda itu memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan apa saja. Anton memegang benda itu dengan hati-hati, tetapi begitu ia memegangnya, semuanya berubah. Ruangan itu menjadi sangat gelap, dan angin kencang mulai berhembus dengan sangat cepat. Anton merasa terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat, seakan ada sesuatu yang menguasai tubuhnya. Suara bisikan itu semakin jelas terdengar, dan kali ini, suara itu bukan hanya suara satu orang, tetapi suara banyak orang yang bercampur menjadi satu. "Pengkhianat, pengkhianat." Suara itu berulang kali menyebutkan kata yang sama. Anton merasa dunia sekitarnya berputar, dan akhirnya ia terjatuh ke tanah. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di hadapannya, berdiri seorang pria tua dengan wajah yang sangat familiar, wajah yang ia kenal, wajah dari foto yang ia temukan di buku. Pria itu menatap Anton dengan tajam, dan berkata dengan suara serak, "Kamu tidak bisa lari, Anton. Kamu adalah bagian dari ini. Kami akan membalaskan pengkhianatan yang telah kamu lakukan." Anton terdiam, dan saat itulah ia menyadari kenyataan yang mengerikan. Ia bukan hanya sekadar orang yang tinggal di rumah itu. Ia adalah bagian dari sebuah kisah lama, kisah tentang pengkhianatan yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, yang kini kembali untuk menghantuinya. Sebuah rahasia yang tak pernah terungkap, kini muncul ke permukaan. Pria tua itu tersenyum dingin, dan Anton tahu bahwa ia tidak bisa lari lagi. Pengkhianatan yang terpendam selama ini akhirnya datang menuntut balas. Anton terperangah, wajah pria tua yang berdiri di hadapannya semakin tampak jelas di dalam cahaya redup senter. Ia kini mengenali pria itu, wajah yang ia lihat di foto lama yang ia temukan di rumah gelap. Tetapi bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pria itu, meskipun terlihat sangat tua dan lemah, mengeluarkan aura yang sangat kuat, seperti kekuatan yang telah lama terkubur dan baru saja bangkit kembali. Siapa kamu?" tanya Anton dengan suara gemetar,
meskipun ia mencoba untuk menenangkan dirinya. "Kenapa kamu bilang bahwa aku pengkhianat? Aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini." Pria itu tertawa pelan, sebuah tawa yang hampir tidak terdengar, seperti angin yang berhembus melalui lorong-lorong tua rumah itu. "Kamu masih tidak mengerti, Anton? Kamu pikir kamu datang ke sini tanpa alasan? Kamu pikir hidupmu hanya kebetulan? Semua ini sudah direncanakan, dan kamu adalah bagian dari rencana itu." Anton merasa kepalanya pusing. Segala yang ia alami belakangan ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia merasa terperangkap dalam sebuah misteri yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan kini, pria tua itu seakan mengungkapkan kenyataan yang sangat mengejutkan. Pria itu melangkah mendekat, dan Anton merasakan hawa dingin yang semakin menusuk kulitnya. "Kamu adalah keturunan dari keluarga yang dulu pernah mengkhianati kami. Rumah ini, tanah ini, semua ini milik kami. Tetapi kalian, keluarga yang datang setelahnya, merebutnya. Kalian hidup dengan darah kami, dan kini saatnya membayar harga atas pengkhianatan itu." Anton terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia mencoba mencerna semua kata-kata itu, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak dalam kebingungannya. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang dulu dan darah kami? Bagaimana bisa ia, seorang yang baru saja pindah ke desa ini, terlibat dalam sebuah sejarah lama yang bahkan tak ia ketahui? Melihat kebingungannya, pria tua itu melanjutkan, "Keluargamu, mereka adalah bagian dari pengkhianatan ini. Mereka merebut tanah ini dari kami, dan darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang tercemar. Kami dipaksa untuk meninggalkan tempat ini, tempat yang seharusnya menjadi hak kami. Dan sekarang, giliranmu untuk membayar. Kamu tidak akan bisa lari dari nasib ini." Anton merasa keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia mencoba mundur, namun tubuhnya seakan tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat, dan udara di sekitarnya semakin sesak. Sosok pria tua itu semakin mendekat, dan tiba-tiba Anton merasakan ada kekuatan yang memengaruhinya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Jangan dekati aku!" Anton berteriak, namun suaranya seakan terperangkap dalam tenggorokannya. Pria tua itu hanya tersenyum lebih lebar, senyum yang penuh dengan kebencian dan dendam yang tak terucapkan. "Ini bukan hanya tentang balas dendam, Anton. Ini adalah tentang keadilan yang telah lama hilang. Kamu tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah dilakukan keluargamu. Waktu untuk menebus dosa itu telah habis," kata pria tua itu, suaranya semakin berat dan mengerikan. Anton merasa tubuhnya semakin lemas. Suasana di sekitar rumah itu semakin mencekam, seakan seluruh tempat itu menyatu dengan kegelapan yang tak terhindarkan. Setiap sudut rumah itu seakan menyimpan rahasia yang lebih dalam, dan Anton mulai merasa bahwa ia telah terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa dihentikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. Anton menoleh dengan cepat, berharap itu adalah Mira atau Vina yang datang mencari. Namun, ketika ia melihat ke atas, ia melihat sebuah bayangan hitam besar yang bergerak perlahan menuruni tangga. Bayangan itu tampak seperti sosok yang bergerak tanpa suara, tetapi Anton bisa merasakan energi gelap yang datang bersamanya. Sosok itu semakin mendekat, dan Anton bisa merasakan kehadirannya yang sangat nyata. Pria tua itu tidak tampak terganggu, malah ia seakan menunggu kedatangan sosok itu dengan penuh sabar. "Sudah waktunya," bisik pria tua itu, matanya bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. "Waktumu telah tiba." Anton menahan napas. Sosok itu kini sudah berada di bawah tangga, dan semakin jelas. Itu bukanlah manusia biasa. Matanya yang merah, tubuhnya yang tinggi dan ramping, serta kulit yang pucat membuatnya terlihat seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain. Anton bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir dari sosok itu. Kekuatan yang melampaui pemahaman manusia biasa. "Saya tidak akan membiarkan ini terjadi," teriak Anton, meskipun ia tahu bahwa suaranya tidak akan mengubah apapun. Namun, saat itulah ia menyadari sesuatu. Di dalam dirinya, ada semacam dorongan kuat untuk bertarung, untuk tidak menyerah pada takdir yang telah ditentukan.
Anton memegang benda segitiga yang ia temukan sebelumnya. Benda itu kini terasa lebih berat, seakan memberikan energi yang sangat kuat. Ia mengangkatnya, dan tiba-tiba, cahaya terang menyala dari dalam batu tersebut. Cahaya itu membanjiri seluruh ruangan, membuat pria tua itu terhuyung mundur, dan sosok hitam di bawah tangga pun terhenti sejenak. Anton merasa kekuatan itu mengalir melalui tubuhnya. Ia tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tetapi ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melawan kekuatan gelap yang menguasai rumah gelap. Dengan segenap tenaga, Anton mengarahkan benda itu ke pria tua tersebut, berharap bahwa sinar yang dipancarkan bisa menghalau kekuatan jahat yang ada di sekelilingnya. Tiba-tiba, semuanya hening. Suasana yang tadinya sangat mencekam kini terasa sangat sunyi. Anton membuka matanya, dan apa yang ia lihat adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Pria tua itu telah menghilang, dan sosok hitam yang menuruni tangga juga lenyap dalam sekejap. Rumah itu kini tampak seperti kembali ke keadaan semula, sunyi, kosong, dan tidak ada tanda-tanda adanya kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Anton berdiri terpaku, matanya masih terbuka lebar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia mengangkat batu segitiga itu dan melihat bahwa cahaya yang tadi terpancar kini mulai redup. Saat itu, suara lembut terdengar dari belakangnya. "Papa, kamu sudah kembali?" Suara Vina terdengar sangat tenang, tetapi Anton tahu, perasaan di dalam dirinya mengatakan bahwa semuanya belum selesai. Mungkin, rumah gelap masih menyimpan rahasia yang lebih besar lagi. Anton berbalik dan melihat Vina berdiri di pintu rumah, menatapnya dengan tatapan kosong yang begitu dalam. "Papa, ini baru permulaan," kata Vina dengan suara yang berbeda.